NIM 16061082. Saya kuliah di Universitas Katolik de la Salle Manado. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi sedikit tentang keperawatan dasar. Yang pertama yaitu batuk efektif. Yang kedua, teknik nafas dalam. Yang ketiga, pemasangan infus dan AF infus. Yang keempat, cara memasang NGT dan AF NGT. Yang kelima, memasang sarung tangan bersih dan sarung tangan steril. Yang keenam yaitu pemasangan kateter dan AF kateter. Silakan simak materinya berikut ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu batuk efektif. Nah, manfaat dari batuk efektif yang pertama, untuk mengeluarkan sekret yang menyumbat di jalan nafas. Yang kedua, yaitu untuk meringankan keluhan saat terjadinya sesak nafas. Kemudian dia bertujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu mengeluarkan sekret. Yang kedua yaitu membersihkan jalan nafas klien. Nah, sekarang kita akan masuk cara kerjanya. Nah, di cara kerjanya yang pertama yaitu menjelaskan prosedur. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus menjelaskan tentang prosedur. Misalnya, prosedur untuk melakukan batuk efektif. Kemudian jaga privasi klien. Nah, di sini kita akan menutup sampiran. Kemudian kaji bunyi nafas dan serta nyeri. Kaji bunyi nafas klien dan tanyakan nyeri yang dirasakan oleh klien. Kemudian bantu klien untuk duduk. Apabila klien tidak dapat duduk, instruksikan untuk menekuk lutut untuk mengurangi tekanan pada otot belakang dan otot abdomen. Kemudian instruksikan klien untuk melakukan latihan napas dalam sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita akan mengajarkan kepada klien caranya seperti ini. Instruksikan klien untuk tangannya taruh di bagian perut, kemudian tarik nafas lewat hidung, tahan 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ulang lagi, tahan 3 detik, hembuskan lewat mulut. Kemudian ulang lagi, tahan 3 detik, hembuskan lewat mulut. Batukan. sekret yang dikeluarkan akan ditaruh di pot sputum, kemudian diperiksa di laboratorium. Setelah itu, kita akan merapikan peralatan yang sudah digunakan dalam tempat penyimpanan yang benar. Kemudian melakukan hygiene tangan. Kemudian kita akan melakukan dokumentasi tanggal, waktu pelaksanaan, mencatat hasil dan komplikasi-komplikasi yang terkait. Kemudian mencatat respon klien terhadap prosedur. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua. Yang kedua yaitu menjelaskan manfaat dan tujuan melakukan teknik nafas dalam serta mendemokrasikan cara melakukannya. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu mengurangi intensitas nyeri. Yang kedua, memberi rasa nyaman. Yang ketiga, meningkatkan suplai oksigen dalam darah. Kemudian yang keempat, mengurangi ketergantungan obat, menghilang rasa sakit. Kemudian tujuannya yang pertama untuk meningkatkan ventilasi alveoli. Kemudian yang kedua memelihara pertukaran gas. Yang ketiga mencegah ateleksasi paru. Kemudian yang keempat meningkatkan efisiensi batuk. Kemudian yang kelima mengurangi stres baik stres fisik maupun emosional, yaitu menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. Nah, sekarang kita akan masuk pada cara kerjanya. Nah, cara kerjanya sebelum kita melakukan tindakan relaksasi nafas dalam, atur posisi klien senyaman mungkin maupun berdiri, berbaring dan duduk. Kemudian taruh tangan klien di bagian dada klien,
satu tangan atau dua tangan. Kemudian rilekskan pikiran Anda ke fokus ke nyeri. Kemudian pejamkan mata Anda. Setelah itu tarik nafas lewat hidung. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut seperti meniup. Ulang lagi. Tarik nafas dalam lewat hidung. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut seperti meniup. Ini dilakukan 3-5 kali atau sampai Anda merasa nyaman. Teknik relaksasi nafas dalam ini bisa dilakukan 10-15 menit. Nah, kemudian kita akan masuk pada materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga yaitu menjelaskan manfaat dan tujuan melakukan tindakan keperawatan pemasangan dan AF infus serta menjelaskan cara melakukannya. Nah, manfaat dari pemasangan infus yaitu bisa digunakan pada gangguan pencerna seperti diare berat, tukak lambung, pendarahan saluran cerna, dehidrasi berat, serangan jantung stroke, keracunan, syok, pasien dengan gangguan fungsi organ seperti gagal ginjal atau gagal hati, kanker, infeksi paru atau sepsi, malnutrisi parah, kemudian penurunan kesadaran atau koma. Kemudian tujuan dari itu yang pertama yaitu memberikan sejumlah cairan ke dalam tubuh pasien sebagai gantinya cairan tubuh dan elektrolit yang hilang akibat penyakit atau prosedur medis tertentu. Kemudian yang kedua, memperbaiki keseimbangan asam dan basa. Kemudian yang ketiga, memperbaiki volume komponen darah. Yang keempat, memberikan jalan masuk untuk pemberian obatan ke dalam tubuh. Kemudian yang kelima yaitu memonitor tekanan vena sentral. Kemudian yang keenam, memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan ketika diistirahatkan. Nah, sekarang kita akan masuk cara kerja pemasangan infus. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, persiapkan tiang infus. Posisinya adalah 90 cm dari pasien. Kemudian, melihat kembali infus set apakah sudah lengkap. Kemudian, mengatur tinggi dari klem, yaitu sepertiga dari seluruh panjang selang. Terus dikunci. Selanjutnya kita mengambil botol infus yang sudah diinstruksikan oleh dokter. Selanjutnya sambungkan botol infus dan selang infus, lalu digantung, lalu diisi tabungnya setengah bagian. Jika ada udara di selang infus, kita harus mengeluarkan sampai tidak ada udara dan digantung di tiang infus. Selanjutnya kita akan mencari area penusukan pada vena. Kalau sudah dapat, kita pasang tourniquet itu sekitar 10-12 cm dari lokasi yang kita rencanakan untuk penusukan. Setelah itu, kita akan pasang handskun steril. Selanjutnya, bersihkan area penusukan daerah alkohol dengan menggunakan alkohol swab. Gerakan melingkar berlawanan dengan arah jarum jam itu sekitar 5 cm diameternya. Kemudian setelah itu kita langsung saja melakukan penusukan dan jarumnya yang terbuka mengarah ke atas. Kita pasang ke arah penusukan itu sudutnya sekitar 20-30 derajat. Indikasinya kalau sudah masuk ke dalam vena ada darah yang keluar.
ditarik jarumnya sedikit lalu kita lanjutkan pemasukan kateter. Setelah masuk langsung kita hubungkan dengan selang infus, lalu kita buka tourniquetnya, lalu di sini kita lihat venanya tembus atau tidak, dan pastikan benar bahwa kateternya masuk ke vena dengan mengalirkan infusnya. Setelah dialirkan, kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Ada pembengkakan atau tidak. Kateternya masuk dengan tepat, lalu kita lakukan fiksasi. Pemakaian plester membentuk simpul kupu-kupu dan diplester di bagian selang dan tangan agar tidak mudah terlepas. Kalau untuk anak-anak direkomendasikan menggunakan spalak. Menggunakan spalak ini agar infus tidak tergoyang-goyang ke sana kemarin atau tercabut. Selanjutnya kita akan menaruh tanggal pemasangan infus di tangan pasien untuk dokumentasi. Kemudian cara kerja AF infus. Nah, orientasi, memberikan salam, tanyakan apakah betul dengan pasien yang akan dilakukan tindakan AF infus. Kemudian identifikasi nama, usia, alamat, serta cek gelang identitas pasien. Komunikasi jelas prosedurnya, tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Cara kerjanya, cuci tangan dengan menggunakan prinsip 6 langkah sebelum tindakan. Gunakan sarung tangan bersih, letakkan perlak di bagian tempat yang akan ditusuk, dekatkan bengkok di samping pasien, putar klem roll pada posisi off, lepaskan fiksasi menggunakan alkohol swab, instruksikan pasien untuk tarik nafas panjang, tarik Mandarin secara perlahan bersama dengan penekanan area tusukan. Pastikan sudah tidak terjadi pendarahan, tutup bekas luka tusukan menggunakan plester. Bersihkan semua peralatan yang telah dipakai. Cuci tangan dengan 6 langkah setelah tindakan. Kemudian evaluasi respon pasien, tanyakan perasaan pasien saat ini, berikan edukasi setelah dilakukan pelepasan infus. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang keempat. Nah, materi yang keempat yaitu menjelaskan manfaat, tujuan, cara mengecek kepatenan NGT, serta menjelaskan cara pemasangan dan AF NGT. Nah, manfaatnya dapat membantu memberikan makanan dan obat-obatan pada pasien yang tidak bisa mengonsumsi makanan atau obat-obatan dari mulut. Kemudian tujuan. Nah, tujuan di sini yang pertama memberikan nutrisi pada pasien yang tidak sadar dan pasien yang mengalami kesulitan untuk menelan. Kemudian yang kedua, untuk melakukan kumbang lambung pada pasien keracunan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengeluarkan darah pada pasien yang mengalami muntah, darah atau pendarahan pada lambung. Nah, sekarang kita akan masuk cara kerjanya. Yang pertama, menjaga privasi klien. Otomatis kita akan menjaga privasi klien, kita akan menutup sampiran. Kemudian mengambil posisi di sebelah kanan apabila dominan tangan kanan dan di sebelah kiri apabila dominan tangan kiri. Kemudian memposisikan klien semi fowler. Kemudian memberikan kepatenan nasal, minta pasien untuk bernafas melalui satu lubang hidung, ulangi pada lubang hidung yang lain untuk melihat apabila ada penyumbatan pada hidung. Bersihkan mukus dan sekret dari hidung dengan tisu lembab atau lidi kapas. Kemudian letakkan handuk di dada klien dan tisu dalam jangkauan. Kemudian
memakai sarung tangan steril. Kemudian dari itu, mengukur panjang selang yang akan digunakan dengan menggunakan metode tradisional. Ukur jarak dari puncak lubang hidung ke daun telinga dan prosesus sepoideus di sternum. Tandai hasil pengukuran dengan plester kecil selang ujung luar selang apabila tidak tersedia tutup selang. Kemudian memberikan pelumas dengan memperhatikan teknik steril. Kemudian dari itu berikan klien bahwa instruksikan mulai meminta pasien memindahkan kepala, masukkan selang ke dalam lubang hidung, instruksikan kepada pasien agar tarik nafas, masukkan selang dengan perlahan sampai ke tenggorokan atau nasofagus posterior. Kemudian dari itu, rilekskan kepala klien ke arah dada setelah selang melewati nasofaring. Kemudian mengambil spatelida dan penlight, kemudian lihat selang NGT apakah terlihat di bagian pangkal lidah. Kemudian anjurkan klien untuk menelan dengan memberikan sedikit air bila memungkinkan. Masukkan selang saat klien menelan. Kemudian masukkan selang setiap kali klien menelan sampai panjang selang yang ditandai pada saat pengukuran. Kemudian dari itu pemeriksaan letak selang. Nah, yang pertama, sambungkan spuit pada ujung selang. Letakkan stetoskop di antara pasien. Spuit yang telah diisi udara kira-kira 10-20 mm. Lalu dorong sehingga udara masuk ke dalam lubang. Kemudian dengarkan dengan menggunakan stetoskop di daerah lambung. Kemudian cara yang kedua, aspirasi cairan lambung. Kemudian yang ketiga, masukkan ujung bagian luar selang NGT ke dalam gelas yang berisi air. Jika ada gelembung udara, berarti masuk ke dalam paru-paru. Jika tidak ada gelembung udara, berarti masuk ke dalam lambung. Kemudian fiksasi selang dengan plester dan hindari tekanan pada lubang hidung dengan cara membalutkan plester pada selang bagian luar dan tempelkan pada hidung bagian atas. Kemudian buka sarung tangan. Kemudian rapikan peralatan yang sudah digunakan dalam tempat penyimpanan yang benar. Kemudian melakukan hajin tangan. Kemudian dokumentasikan tanggal dan waktu pelaksanaan, mencatat jenis NGT yang digunakan, mencatat respon klien terhadap prosedur. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada materi yang kelima. Materi yang kelima yaitu jelaskan manfaat dan tujuan pemasangan sarung tangan bersih dan steril, serta jelaskan cara melakukannya. Yang pertama yaitu tujuan sarung tangan steril. Nah, di tujuan di sini yang pertama memperhatikan sterilisasi selama tindakan invasif dilakukan. Kemudian yang kedua sebagai proteksi dalam penurunan infeksi. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi resiko petugas teknik infeksi bakteri dan dari klien. Kemudian manfaat. Nah, dari manfaat ini yang pertama sebagai alat pelindung saat bekerja. Kemudian kedua untuk mencegah mikroorganisme bawahan. Kemudian yang ketiga untuk melindungi tangan dari pekerja yang berhubungan dengan zat kimia. Yang ketiga yaitu untuk menjaga kualitas dari produk industri. Cara kerja pemasangan handskun.
Buka packing tangan dengan posisi terlipat pada bagian pangkalnya. Identifikasi sarung tangan sisi kanan atau sisi kiri. Ambil satu sarung tangan dengan ibu jari dan dua jari lainnya dengan memegang bagian dalamnya. Pasang dengan hati-hati, pastikan semua jari-jari masuk bagian luar, tidak boleh tersentuh benda yang tidak steril. Kemudian, ambil sarung tangan satu dengan menggunakan tangan yang telah dipakai sarung tangan dengan menyentuh bagian luar lipatan, kemudian pasang. Tangan satu dengan tangan yang lain saling merapikan posisi jari-jari selalu lebih tinggi dari siku. Kemudian cara melepaskan sarung tangan. Yang pertama, pegang bagian luar sarung tangan menggunakan tangan satunya yang masih pakai sarung tangan. Kemudian tarik dalam jari-jari, genggam sarung tangan yang dilepaskan menggunakan tangan yang masih memakai sarung tangan. Kemudian lepaskan sarung tangan kedua, tarik bagian dalam sarung tangan ke arah ujung-ujung jari. Genggam sarung tangan pada sisi dalam, buang sarung tangan ke tempat sampah infeksius. Setelah selesai, jangan lupa cuci tangan bersih. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang ke-6. Nah, materi yang ke-6 yaitu jelaskan manfaat dan tujuan pemasangan kateter dan AF kateter serta jelaskan cara melakukannya. Nah, tujuan pemasangan kateter yang pertama untuk mengeluarkan urin. Yang kedua, menghilangkan ketidaknyamanan karena distensi kandung kemih. Yang ketiga, mendapatkan urin steril untuk pencimen. Kemudian yang keempat, mengkaji residu urin. Kemudian yang kelima, melancarkan pengeluaran urin pada klien yang tidak dapat mengontrol miksi atau mengalami obstruksi pada saluran kemih. Kemudian manfaat dari pemasangan kateter. Nah, yang pertama manfaatnya mengatasi retensi atau pertahanan urin. Kemudian yang kedua, mengukur dan memantau jumlah output dan urin. Kemudian yang ketiga, mengosongkan kandung kemih sebelum atau selama operasi. Nah, sekarang kita akan masuk pada proses kerjanya. Yang pertama, menjaga privasi klien. Nah, di sini kita akan menutup sampiran klien. Kemudian yang berikut, memposisikan tempat tidur pada ketinggian yang nyaman untuk melakukan tindakan. Kemudian menguji balon kateter sebelum diinsersikan dengan memasukkan air steril dan menariknya kembali. Kemudian yang berikut, memasang perlak. Nah, kemudian berikut, memposisikan klien perempuan pada posisi terlentang dengan kedua lutut ditekuk dan panggul dirotasikan ke arah luar. Kemudian posisi laki-laki pada posisi terlentang dengan kedua paha sedikit abduksi. Kemudian meletakkan piala ginjal, kemudian meletakkan duk steril, kemudian memakai sarung tangan steril, kemudian membersihkan petus uretra dengan kapas sublimat. Untuk perempuan, gunakan tangan dominan untuk mengekspos labia mayora dan tangan dominan membersihkan vulva dari arah klitorius ke anus dalam satu arah dengan menggunakan kapas sublimat atau betadine. Untuk laki-laki, bila belum disunat, lakukan retrakforeksi dengan tangan non-dominan, buka hingga meatus uretra melihat jelas. Bersihkan dengan menggunakan kapas
sublimate atau betadine dengan arah memutar dari meatus kepala penis, lakukan minimal 2 kali. Kemudian mengambil kateter dan memberikan pelumas dengan memperhatikan teknik steril. Kemudian memasukkan kateter ke dalam uretra hingga urin keluar. Kemudian saat urin mengalir, pindahkan tangan dominan dari libia atau penis ke kateter 2 cm dari meatus untuk menahan kateter agar tidak mendorong keluar. Kemudian mengembangkan balon kateter dengan air steril. Kemudian tarik kateter kira-kira 2,5 cm. Kemudian buka duk steril, kemudian sambungkan ke selang kantung urin, kemudian buka sarung tangan fiksasi kateter pada pria ke abdomen, pada abdomen bagian bawah, kalau pada wanita di paha. Kemudian membantu klien kembali ke posisi yang nyaman. Setelah itu, merapikan peralatan yang sudah digunakan dalam tempat penyimpanan yang benar, kemudian melakukan hygiene tangan. Kemudian dokumentasikan tanggal dan waktu pelaksanaan, mencatat ukuran dan tipe kateter yang digunakan, mencatat hasil pengamatan dan komplikasi-komplikasi yang terkait. Kemudian mencatat jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam balon kateter. Kemudian mencatat respon klien terhadap prosedur. Nah, sekarang kita akan masuk pada tindakan AF kateter. Nah, yang pertama yaitu seperti biasa menjaga privasi klien, kemudian memposisikan tempat tidur pada ketinggian yang nyaman untuk melakukan tindakan. Kemudian memasang perlak, kemudian memposisikan klien perempuan pada posisi terlentang dengan kedua lutut ditekuk dan punggung dirotasikan ke arah luar. Kemudian posisi pada laki-laki, posisi terlentang dengan kedua paha sedikit abduksi. Kemudian letakkan piala ginjal. Kemudian memakai sarung tangan bersih. Kemudian melakukan aspirasi cairan dari balon kateter hingga habis dengan menggunakan spuit. Kemudian menganjurkan klien untuk napas dalam, kemudian tarik kateter secara perlahan-lahan. Kemudian membuang kateter ke tempat, kemudian membuka sarung tangan, kemudian membantu klien kembali ke posisi yang nyaman. Kemudian merapikan peralatan yang sudah digunakan dalam tempat penyimpanan yang benar. Kemudian melakukan hygiene tangan. Kemudian dokumentasikan tanggal dan waktu pelaksanaan, mencatat respon klien terhadap prosedur.